Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat adonan dasar pastry. Bagaimana sih tanda atau indikator adonan pastry yang sukses atau berhasil? Seperti ini, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk seperti buku. Kondisi keluar dari oven bisa kres dan kriuk. Ikuti aja videonya, pasti bisa seperti ini. Lengkap di sini akan saya beritahu cara menyimpan agar tahan lebih dari 1 bulan. Videonya istimewa, ikuti terus dan tonton sampai habis. Untuk membuat pastry yang kita kelola adalah coarse fat. Kalau kalian belum tahu coarse fat itu apa, coarse fat ini bisa dicari di bahan kue atau ini lebih dikenal dengan pastry margarin. Tanpa menggunakan coarse fat sebenarnya bisa, tapi pastinya dengan teknik yang berbeda. Insya Allah ada kesempatan di lain waktu saya buatkan videonya. Tapi kali ini kita menggunakan coarse fat aja biar lebih mudah dan lebih umum ini caranya ya. Siapkan 125 gram coarse fat. Di sini sudah saya potong kecil-kecil. Siapkan juga lengkap dengan alas plastik. Selanjutnya kita langsung bisa memipihkan coarse fat ini menggunakan rolling pin. Di sini kita akan memipihkan hingga berbentuk persegi panjang. Nah, ini sudah pipi ya, kira-kira seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa memasukkan freezer dulu. Kita bekukan dulu sebelum kita olah. Sambil menunggu ini beku, kita bisa melanjutkan proses membuat adonan. Saya masukkan freezer dulu. Bahan pertama, masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tinggi protein. Kalau merek bisa pakai Double Zero, Golden Eagle. Kalau saya sih pakai Cakra Kembar. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk-aduk beberapa bahan ini. Sekiranya sudah tercampur, kita bisa tambahkan 1 sendok makan munjung margarin. Kita bisa bantu aduk dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Nah, seperti ini ya, ini sudah tercampur. Kalau sudah tercampur, kita bisa tambahkan 140 ml air. Gunakan air yang dingin. Dan saya tekankan, air harus benar-benar dingin, karena kalau nggak dingin nanti hasilnya bisa beda. Kita aduk hingga benar-benar tercampur. Kita lakukan ulang adonan ini sejenak aja, nggak perlu sampai dibanting-banting atau sampai capek, cukup sampai kalis atau tidak lengket di tangan. Kira-kira seperti ini ya, ini sudah kalis. Kalau udah seperti ini, kita akan diamkan ini selama 30 menit agar pengolahan lebih mudah, sambil kita tutup dengan kain. Nah, ini sudah 30 menit, teksturnya seperti ini. Nah, ini sudah kalis, tidak mudah sobek saat dibentangkan. Bisa kita keluarkan dari wadah dan bisa kita siapkan juga meja kerja. Dan adonan ini bisa kita bentuk bulat dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Sekiranya udah berbentuk bulat, bisa kita siapkan rolling pin. Kita akan memipihkan adonan ini. Di sini kita akan memipihkan adonan ini hingga berbentuk persegi panjang. Kira-kira seperti ini sudah saya pipihkan hingga melebar tipis. Kita pun bisa siapkan coarse fat yang sudah kita bekukan tadi. Ini sudah beku, kita ambil plastiknya dulu. Bisa kita posisikan di bagian tengah. Kita akan membungkus coarse fat ini dengan adonan.
Bisa kita lipat bagian ujung pinggir adonan ke bagian tengah sehingga bisa menutupi coarse fat. Lanjutkan melipat untuk bagian pinggir yang lain sehingga coarse fat tertutup sempurna dengan adonan. Dan di sini akan saya lanjutkan untuk bagian kanan dan kiri. Pastikan coarse fat tertutup semua dengan adonan ya. Jangan sampai ada celah dan tutup hingga rapat. Kira-kira seperti ini. Kemudian bisa kita pipihkan kembali menggunakan rolling pin ini supaya adonan lebih rapi serta coarse fat bisa tertutup lebih rapat dan tidak keluar saat kita melakukan teknik lipatan. Setelah proses memipihkan ini, kita akan lanjut untuk proses melipat. Dan proses lipat ini kita akan lakukan sebanyak 4 kali. Oke, ini sepertinya udah cukup ya. Kita langsung masuk proses lipatan pertama. Proses melipat ini supaya lebih mudah diingat, kita lipat seperti melipat buku. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sekiranya lengket di tangan dan pengolahannya agak sulit, kita bisa tambahkan tepung. Kita lanjut pipihkan kembali. Memang memipihkan ini butuh waktu dan tenaga ya, jadi harap sabar. Kalau sudah, kita masuk lipatan kedua. Sama seperti tadi, kita lipat seperti melipat buku. Dan saat melipat, usahakan seperti di video, karena saat kita melipat ini tidak boleh asal melipat. Saya tambahkan tepung biar lebih mudah pengolahannya. Kita pipihkan kembali. Oh ya, di sini usahakan pakai rolling pin ya, jangan pakai alat bantu botol. Karena kalau pakai alat bantu botol dikhawatirkan nanti bisa pecah. Kita masuk lipatan ketiga, sama seperti tadi, kita lipat seperti melipat buku. Bisa ditambahkan tepung sekiranya adonannya lengket. Kita bisa pipihkan kembali. Untuk kali ini kita masuk lipatan terakhir atau lipatan keempat. Nah, kita sudah finish untuk lipatan keempat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Tapi sebelum kita bagi, kita pipihkan kembali. Dan dikarenakan kita akan membagi adonan ini, maka dari itu kita akan pipihkan adonan ini sedikit lebih lebar. Ini pun sudah siap dibagi. Kita pun bisa memotong sesuai selera. Dan kali ini akan saya potong sekitar segini. Saat dibelah, seratnya langsung terlihat seperti tumpukan buku. Nah, kelihatan banget kan, ini teksturnya berlapis-lapis. Tanda pastry yang berhasil atau sukses itu teksturnya seperti ini, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk seperti buku. Ini sangat bagus, mudah kan, dan juga anti gagal. Dan ini pun bisa kita simpan dalam freezer. Sekalian aja saya tunjukkan cara penyimpanannya. Kita bisa siapkan plastik dan langsung aja adonan masukkan ke dalam plastik seperti ini. Dikarenakan plastiknya masih ada ruang, di sini saya sekalian aja jadikan satu. Kalau dipisah satu persatu juga nggak apa-apa. Dengan cara seperti ini, adonan ini akan bertahan 1 bulan lebih dalam suhu freezer. Jadi sewaktu-waktu kita butuh adonan pastry ini, kita tinggal keluarkan dari freezer. Maka dari itu, kalau kalian ingin buat banyak juga boleh. 1 kilo tepung juga bisa, tinggal gandain resepnya. Nah, di sini saya sisihkan 2. Yang satu ini akan saya manfaatkan menjadi pastry isi daging, mungkin di video selanjutnya ya. Yang satu ini akan saya olah. Kita lihat bagaimana sih hasilnya kalau kita oven. Untuk beratnya, satu bagian ini mempunyai berat 100 gram. Akan saya potong dulu, ini menjadi 4 bagian.
Untuk pencetak tampilan di sini saya olesi dengan kuning telur. Untuk bagian atasnya saya beri taburan gula pasir. Dikarenakan udah beres, kita bisa masukkan dalam oven. Nah, beginilah hasilnya. Tingkat kematangannya udah pas ya. Dan yang paling penting di sini adalah teksturnya, tekstur pastry yang berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk seperti buku. Dan selain berlapis-lapis, ini juga keras ya, kriuk. Hasilnya sangat bagus, sangat memuaskan. Kalian pun kalau praktek pasti bisa seperti ini. Intinya ikuti aja sesuai prosedur video, serta satu paket resep itu jangan diubah-ubah. Kalau sama, insya Allah pasti bisa. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.